Langkah pertama, siapkan mangkok, kemudian saya akan mengaktifkan terlebih dahulu biangnya. Saya pakai ragi instan merek Permipan. Ini 1 sendok teh. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan 30 ml air hangat. Lanjut ini diaduk-aduk. Selanjutnya ini akan saya diamkan 3-5 menit sampai berbuih. Setelah 3 menit, raginya sudah mengembang dan berbuih dan ini siap untuk digunakan. Lanjut siapkan mangkok. Masukkan 1 butir telur dan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk hingga gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut seperti ini, selanjutnya masukkan ragi tadi yang sudah diaktifkan. Ini saya masukkan semuanya. Lanjut ini diaduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 200 gram tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu biasa ya teman-teman, tepung terigu kiloan. Saya pakai takaran sendok, 20 sendok makan, 1 sendoknya seperti ini. Tidak terlalu munjung, tapi juga tidak terlalu pipih. Ini sudah saya takar 20 sendok makan, atau kurang lebih 200 gram, jadi saya masukkan semuanya. Kemudian lanjut ini diaduk-aduk. Sambil diaduk seperti ini, tambahkan 250 ml air. Untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap. Untuk takaran airnya teman-teman sesuaikan, karena tepung itu biasanya konsentrasi dari kelembapannya berbeda-beda. Untuk teksturnya ini masih terlalu kental kelihatan. Saya akan tambahkan air secukupnya. Ini dimasukkan secara bertahap saja. Aduk-aduk terus hingga teksturnya betul-betul licin. Konsentrasi airnya jadi seperti ini ya teman-teman, kelihatan. Ini sudah cukup. Jadi tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer. Dan supaya tidak ada gerindilan, selanjutnya ini akan saya saring. Jadi supaya teksturnya lebih halus. Ini udah selesai, saya saring semuanya. Selanjutnya tutup adonan menggunakan kain bersih. Dan ini akan saya diamkan kurang lebih 1 jam sampai adonan mengembang. Dan ini adonannya akan saya buka setelah kurang lebih 40 menit. Masya Allah nempel ya. Adonannya sudah mengembang dan berbuih. Kalau adonannya sudah mengembang dan berbuih seperti ini, insya Allah ini anti gagal. Ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian lanjut panaskan wajan anti lengket atau teflon. Kalau teflonnya sudah panas, selanjutnya langsung aja masukin 1 sendok sayur adonan. Kemudian ini diratakan supaya bentuknya lebih rapi. Selanjutnya ini dimasak sampai permukaannya mengering. Gunakan api paling kecil saja.
Kalau permukaannya sudah mengering seperti ini dan warnanya sudah merata, ini bisa diangkat, artinya sudah matang. Cakep banget bentuknya, bersarang. Kemudian lanjut, kita bikin lagi. Jangan lupa untuk diratakan, supaya bentuknya lebih rapi. Sambil menunggu adonan berikutnya matang, ini dalam kondisi masih panas seperti ini, dilipat, lalu direkatkan seperti ini. Jadi pengerjaan untuk merekatkannya ini harus masih dalam kondisi panas ya teman-teman, karena kalau sudah dingin nanti akan sulit untuk menempel. Ini sudah cukup dan sudah merekat. Lanjut, kita tunggu adonannya sampai matang dan lakukan hal ini sampai selesai. Dan ini udah selesai semuanya, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita akan bikin flanya. Siapkan panci atau saucepan, masukkan 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, dan 250 ml air. Kemudian ini diaduk-aduk hingga larut. Kalau tepung maizenanya sudah larut dan tidak ada gumpalan, tambahkan 1 saset kental manis dan secukupnya pasta pandan. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Terakhir, tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Ini flanya sudah mulai mendidih dan mulai mengental teman-teman. Terus diaduk-aduk lagi sampai betul-betul matang. Kalau flanya sudah betul-betul mengental seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Dan kemudian lanjut. Ini sudah selesai semua, saya beri flah. Selanjutnya supaya tampilannya lebih cantik, ini akan saya beri topping lagi, choco chip. Di bagian ujungnya seperti ini. Cantik setelah diberi topping choco chip. Size-nya memang besar-besar banget, jadi kalau teman-teman mau dibuat untuk jualan, bisa dikurangi lagi ya ukurannya. Kalau ini gede banget nih ukurannya, makan satu aja nih kayaknya udah kenyang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, flanya tuh sampai tengah. Nah. Ini teksturnya itu lembut banget, setelah dingin justru malah lembut banget. Kalau waktu masih panas, bagian kulitnya ini dia crispy di bagian luar. Di bagian dalamnya lembut, tapi setelah dingin ini bagian luar dan dalamnya juga lembut. Untuk tekstur kulitnya ini seperti martabak ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget, cocok banget dijadikan sebagai ide jualan ataupun hanya sekedar cemilan bersama keluarga tercinta.
Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.